Heho Pop Gengs, udah lebih dari 5 dekade sejak tahun 1962, manusia laba-laba kreasi dua almarhum Stanley sama Steve Ditko tampil di antologi Amazing Comic. Dan masih eksis sampai sekarang. Ya, franchise superhero yang satu ini emang lumayan sukses sih. Jika ditotal keseluruhan pendapatan dari seluruh waralaba Spider-Man setelah tahun 2000-an. Makanya jumlahnya itu mencapai 791,2 juta US dollar. Atau setara dengan 11,4 triliun rupiah. Itu baru keuntungan aja ya. Kita belum sebut soal penghargaan bergengsi, seperti superhero number 1 di serial TV Bravo Ultimate Superhero, atau karakter buku komik terbesar kelima sepanjang masa versi majalah Empire. Jadi nggak mengherankan kalau superhero snarky yang satu ini bisa berumur panjang. Meski ya, dirinya disebut sebagai karakter superhero dengan kehidupan paling tragis sepanjang masa versi IGN. Dan itu sekaligus bikin aku ngebet pengen bandingin 3 versi film Spider-Man yang digarap gede-gedean setelah tahun 2000-an. Yap, versinya Tobey Maguire, Andrew Garfield, sama Tom Holland. Kamu penasaran juga kan? Ya udah, makanya jangan kemana-mana dan selamat datang di Mesin Waktu Film Populer. Kita mulai dari Spider-Man terawal untuk versi modern. Aku bilang kayak gini karena ada juga rilisan dekade tahun 70-an loh ya. Jadi yang aku maksud modern di sini sebatas produksi tahun 2000-an, milenium. Di mana para cast ensemble-nya itu untuk jajaran protagonis ada Tobey Maguire yang ngisi karakter Peter Parker sekaligus jadi Spider-Man-nya. Dari saga di tahun 2002, 2004 sampai 2007. Begitupun aktris kece Kristen Dunst yang tampil sebagai karakter Mary Jane Watson, kekasih dari karakter alter Peter Parker. Ama James Franco yang tampil sebagai Harry Osborn, sahabat dari karakter alter Peter Parker. Juga Rosemary Harris yang meranin Auntie Mary Parker. Terus ada Cliff Robertson yang meranin karakter Uncle Ben Parker di saga pertama. Lalu sesekali tampil sebagai referensi di saga 2 dan 3. Selain beberapa karakter protagonis sebelumnya, kamu juga mungkin masih ingat dengan Bryce Dallas Howard yang tampil sebagai Gwen Stacy di saga ketiga. Dan J.K. Simmons yang jadi J. Jonah Jameson, pimpinan harian Daily Bugle yang nyebelin itu, tempat kerja Peter Parker dari saga pertama sampai ketiga. Selebihnya masuk ke karakter antagonis deh, kayak Willem Dafoe yang jadi Norman Osborn alias Green Goblin, ayah kandung dari Harry Osborn. Sekaligus villain utama di saga pertama. Terus di saga kedua ada Alfred Molina yang meranin Otto Octavius alias Dr. Octopus, mentor karakter alter Peter Parker di bangku kuliah. Sekaligus villain utama di saga kedua, lalu masuk ke saga akhir. Ada 2 antagonis, yaitu Thomas Haden Church yang meranin Flynn Marko alias Sandman, buronan penjara yang gak sengaja berubah jadi makhluk mutasi, sama Topher Grace yang tampil sebagai Eddie Brock alias Venom, inang baru dari parasit yang sebelumnya sempat menginfeksi Spider-Man. Well, sebagai gambaran nih, versi Spider-Man dari Tobey Maguire agak menyimpang dikit sih dari cerita komik. Soalnya waktu sentralnya itu lebih condong ke latar setelah Peter Parker udah lulus kuliah. Yang mana kalau di komik tuh ya, latar utamanya di masa SMA. Selain itu penggambaran karakter tentang Peter Parker juga agak beda nih. Di versi Tobey, Peternya itu rada pemalu dan norak. Terus sekedar pintar doang, gak jenius kayak di komiknya. Kalau ngejokes juga suka garing. Tapi emang sih, kalau menurut keterangan dari sutradaranya, Sam Raimi, doi emang mau bikin Spider-Man versinya sendiri. Dan hanya gunain komik sebagai referensi buat penampilannya karakternya aja. Bukan cerita sama kepribadiannya. Dan kayaknya itu keputusan yang tepat deh. Soalnya di awal kemunculan, Spider-Man garapan Sam Raimi berhasil meraup pendapatan sebesar 825 juta US dollar hanya dengan modal 139 juta dolar. Terus masuk nominasi juga di berbagai ajang penghargaan, termasuk di Academy Award buat efek visual dan pengaturan suara terbaik. Ya, kalau di total dari keseluruhan saga, seenggaknya Spider-Man versi Sam Raimi ini menang 20 penghargaan dari 98 nominasi. Kebanyakan dapatnya dari saga kedua sih, walaupun pendapatannya gak sebanyak saga pertama. Dan sayangnya lagi, karena versi ini harus berakhir di saga ketiga. Soalnya menurut para fans, itu saga terhancur dalam semesta Spider-Man, garapan Sam Raimi.
Bahkan mungkin di seluruh semesta Spidey yang udah diproduksi. Cuman ya, kalau dari segi teknis sih, versi yang seluruh saganya diproduksi sama Columbia Pictures, Marvel Enterprises Entertainment, dan Laura Siskin Production, terus hak distribusinya dipegang sama Sony ini, udah keren banget sih untuk ukuran film superhero pada zamannya. Makanya jadi langganan nominasi buat efek visual terbaik. Oke, next, Spider-Man selanjutnya gimana ya? Ya, seperti yang kamu tahu, di tahun 2012 dan 2014, versi reboot dari karakter manusia laba-laba ini, The Amazing Spider-Man, rilis dengan beberapa cast yang sama sekali baru. Di jajaran protagonis, karakter Spider-Man dengan alter egonya Peter Parker diisi oleh aktor yang lebih muda, Andrew Garfield. Begitupun protagonis utama ceweknya yang sayangnya kali ini bukan Mary Jane lagi, tapi Gwen Stacy yang diperanin sama Emma Stone. Terus karakter Uncle Ben yang diisi sama Martin Sheen, dan Bibi May yang diperanin sama Sally Field juga kelihatan lebih muda dari versi Spider-Man garapan Sam Raimi. Selain itu ada beberapa karakter tambahan juga yang dimasukin, ayah Peter, Richard Parker, yang perannya diisi sama aktor Campbell Scott. Hadir di 2 saga versi ini sebagai referensi. Begitupun dengan si emak Mary Parker yang diperanin sama Embeth Davidtz. Ikutan tampil di saga kedua Amazing Spider-Man ini. Terus, formasi di jajaran antagonisnya juga beda jauh. Di saga pertama, villainnya adalah Dr. Kurt Connors alias The Lizard, yang perannya diisi sama Rhys Ifans. Terus, di saga kedua ada 3 villain sekaligus yang tampil, yaitu Green Goblin, yang alternya sejak awal itu malah Harry Osborn. Diperanin sama Dan DeHaan, tetap sahabatnya Peter, cuman bapaknya sama sekali nggak pernah jadi Goblin. Lalu 2 villain selanjutnya ya, ada Jamie Foxx yang tampil sebagai Max Dillon alias manusia listrik Electro, sama Paul Giamatti yang tampil sebagai Alexei Sistevich alias Rhino. Cuman dengan perombakan sebesar itu sayangnya banyak penonton poser dari generasi baru yang gak suka. Padahal sih sebenarnya kalau menurut para fans yang ngikutin komiknya, versi Spider-Man inilah yang paling deket dengan cerita asli, di mana karakter Peter Parker adalah yang paling mirip dari segi kepribadian. Percaya diri, karismatik, dan menarik. Terus protagonis cewek di Spider-Man ya aslinya emang Gwen Stacy, bukan Mary Jane. Dan para villain yang hampir semuanya terhubung dengan perusahaan Oscorp, dalam banyak versi Spider-Man emang gitu. Cuman kalau untuk orang tuanya Peter yang kerja di situ ya kayaknya kurang akurat ya. Soalnya kalau di cerita asli nih, 2 orang tua Peter itu adalah agen rahasia yang punya hubungan sama Nick Fury, meskipun instansinya beda. Nah, Richard adalah bawahan langsung Nick waktu jadi pasukan khusus Angkatan Darat. Sedangkan Mary sejak awal adalah agen CIA. Meskipun kalau untuk urusan umur, penggambaran karakter dalam versi ini hampir semuanya akurat sih. Mulai dari Peter dan Gwen yang masih SMA, sama Uncle Ben dan Bibi May yang agak mudaan. Tapi ya balik lagi, meskipun dari segi cerita Amazing Spider-Man ini adalah yang paling dekat dengan versi original, film ini justru jadi yang paling dibenci sama penonton. Ya ampun, soalnya karakter Peter dan Spidey versi Tobey udah ketanam banget kan. Makanya dari 2 saga yang berhasil sampai ke layar lebar, pendapatannya itu gak ada yang dapet angka 500 juta US dollar. Terus menang penghargaan juga cuma 3 doang, dengan jumlah nominasi yang gak sampai 50-an. Padahal nih kalau dari segi effort, mungkin versi Spider-Man ini nih yang libatin paling banyak orang. Soalnya selain perusahaan produksi dan distribusi yang terlihat di versi Sam Raimi, 2 saga Amazing Spider-Man arahan Mark Webb ini didukung juga sama 2 perusahaan tambahan, yaitu Arad Production, Inc. and Matt Toymac Production. Mungkin karena alasan ini kali ya, Amazing Spider-Man saga ketiga akhirnya gagal tayang. Maksudnya banyak loh yang ngerjain, tapi hasilnya gak seberapa. Untungnya sih ada integrasi ke MCU. Kamu ngerti kan maksudnya? Itu loh versi Spider-Man terbaru yang diperanin sama Tom Holland. Doi kan tampil perdana tuh di Avengers Civil War tahun 2016 lalu. Terus dapat jatah film sendiri di Homecoming pas tahun 2017. Dan Far From Home di tahun 2019. Yang latarnya itu nyambung sama cerita pasca Endgame. Dan di tahun ini bakal ada sequelnya lagi sih, No Way Home. Salah satu part dari MCU fase keempat. Seperti yang kamu tahu, untuk Spider-Man versi yang ini, para cast dan karakternya udah beda banget. Di jajaran protagonis tetap selain Tom Holland ada karakter Ned, sahabat Peter Parker yang diisi sama aktor Asia Jacob Batalon.
Terus ada karakter MJ yang sama sekali bukan inisial buat Mary Jane ya, tapi Michelle Jones yang diperanin sama aktris kece Zendaya. Cuma tetap jadi cinta-cintaannya Peter Parker. Habis itu Bibi May yang diperanin sama Marisa Tomei juga masih muda banget sih di sini. Mungkin yang paling muda di antara semua versi Bibi May. Sedangkan untuk karakter antagonis ada beberapa kejutan sih. Soalnya selain Michael Keaton yang tampil sebagai Adrian Toomes alias Vulture di Homecoming, terus Jake Gyllenhaal yang tampil sebagai Quentin Beck alias Mysterio di Far From Home, karakter Aaron Davis yang merupakan paman Miles Morales, dan juga Spidey versi animasi Into Spider-Verse juga tampil di Homecoming dengan Donald Glover sebagai pemerannya. Jadi nggak heran kalau akhirnya banyak spekulasi dari fans soal kelanjutan cerita dari Spidey versi MCU ini. Soalnya selain plotnya terhubung dengan berbagai film fase 4 yang bakal tayang, ada potensi kemunculan dari berbagai karakter dalam Spider-Verse di versi ini. Cukup masuk akal kan mengingat MCU udah mulai pelan-pelan masuk ke plot multiverse lewat sequel Doctor Strange The Multiverse of Madness sama serial Loki yang udah tamat baru-baru ini. Kalau strateginya beneran gitu, itu udah cocok banget sih menurut aku. Karena nyatuin karakter Spidey ke semesta MCU. Udah bikin karakter ini bisa ngulang kesuksesan saga pilot pas Tobey dulu. Dimana dalam saga pertama pendapatannya tembus 880,2 juta US dollar dengan hanya modal 175 juta USD. Dan untuk saga keduanya, lebih gila sih. Karena modalnya malah lebih dikit, cuma 160 juta US dollar. Tapi pendapatannya tembus 1.132 miliar US dollar. Terus penghargaannya juga gak main-main. Homecoming seenggaknya masuk 12 nominasi dan menang di 5 antaranya. di antaranya. Sedangkan Far From Home masuk 23 nominasi dan menang 10 di antaranya. Padahal nih ya, sutradaranya John Watts gak terkenal amat. Aku juga baru dengar namanya. Apa karena rumah produksi dan perusahaan distribusi yang masih bertahan garap film ini ya? Dari versi Tobey Maguire, makanya ada banyak perbaikan dari kesalahan masa lalu yang sepertinya gak mau diulang lagi sama mereka. Well, itu aja sih untuk konten soal Spider-Man yang sebenarnya selebrasi aja buat No Way Home karena bakal tayang tahun ini. Yay. By the way, kalau versi Spider-Man yang kamu jagoin siapa sih? Tobey, Andrew, atau Holland? Tulis di kolom komentar ya.